Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 3 September 2025. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Hiram, Raja Tirus, dan hari ini adalah hari yang ketiga. Renungan hari ini berjudul Pengakuan akan Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membaca 2 Tawarik 2 ayat 11 sampai 12. Dan Hiram, Raja Negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Hiram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri." Tirus terletak di negara Libanon, berjarak 80 km di selatan ibu kota Libanon, Beirut, dan berjarak sekitar 165 km di utara Yerusalem. Pada zaman Alkitab, dewa utama yang disembah di Tirus adalah Melkart, dewa Fenisia yang sering disebut sebagai Baalnya Tirus. Menjadi menarik untuk diperhatikan karena seorang Raja Tirus yang pada dasarnya negerinya adalah negeri penyembah berhala, telah mengungkapkan pengakuannya akan Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Pengakuan akan kasih Tuhan kepada umatnya. Tidak jelas apakah pengakuan Hiram akan Tuhan ini menunjukkan bahwa dia beriman kepada Tuhan, atau hanya sekedar pengakuan yang muncul dari pengetahuannya akan keberadaan Tuhan saja. Namun yang jelas bahwa pengakuan itu menjelaskan kepada kita akan hubungan yang istimewa antara Tuhan dengan umatnya, yang mungkin saja tidak terjadi antara sesembahan di Tirus dengan orang-orang yang menyembahnya. Bukti kasih Tuhan kepada umatnya adalah dengan mengangkat seorang yang penuh hikmat untuk menjadi raja mereka. Selanjutnya dijelaskan, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Pengakuan yang sepadan pernah diucapkan oleh Ratu Negeri Seba. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Pengakuan akan Tuhan yang adalah pencipta alam semesta dikatakan, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi." Dalam prasasti Persia, Ormas selalu disebut sebagai dewa agung yang memberi atau menciptakan langit dan bumi. Namun di sini Hiram tampaknya memiliki gagasan yang lebih baik tentang pribadi ilahi. Bukan hanya sebagai Tuhan umat Israel dalam pengertian yang khusus, tetapi juga sebagai pencipta segala sesuatu. Pengakuan kedua dari Hiram akan Tuhan ini memunculkan pendapat bahwa Hiram adalah seorang proselit. Sangat mungkin bahwa Hiram terpengaruh oleh iman dan kehidupan bangsa Israel dan rajanya yang saat itu masih berpegang teguh dalam iman yang benar dan selalu berpaut kepadanya. Terlepas dari apa pendapat orang, yang jelas pengakuan Hiram ini adalah pengakuan yang benar. Kita bersyukur ketika ada orang lain memuji dan meninggikan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab orang lain mau memuji dan meninggikan Tuhan kita. Salah satunya adalah karena kesaksian kita. Kita harus menjadi orang yang sungguh beriman kepadanya, yaitu dengan menunjukkan sikap yang memuji dan meninggikan Dia. Jangan malu bersaksi bahwa kita adalah orang percaya. Terlebih jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi biarlah dunia yang menjadi serupa dengan kita, dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kata-kata bijak, kesaksian iman kita yang benar merupakan jalan untuk orang lain memuji dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa.
Tuhan, aku rindu orang lain memuji dan meninggikan Engkau. Mampukan aku untuk menjadi saksi melalui hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.